Dari Sudanku boten wonten khotmil Qur'ani Bapak. Jadi langsung acara seremonial, foto-fotoan, kemudian sambutan mantun niku kadang-kadang boten wonten mau itohnya. Nganjuk niku benten. Nggih nganjuk ngoten nggih. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken. Monggo sareng-sareng ngaji kula nulis niki niru-niru Mbah Yai Jamal. Abah Jamal niku kalau ngaji biasanya nulis riyin, kemudian dibaca teng ngajengipun hadirin hadirat. Kenging nopo kersani hadirin hadirat niku boten usah susah nulis. Ingkang kedua, hadirin hadirat niku khawatir lupa nopo ingkang disampaikan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, judulipun ikhtiar untuk kesolehan anak. Ngapunten niku hanya anak-anak yang nulis oleh Dr. Kiai Haji pun boten usah doktoran haji mawon. Yang paling mahal niku kan haji dibandingkan doktor. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken. Saat baginda Rasul berada di satu tempat di mana tempat itu tempat yang sangat istimewa. Tidak ada satu makhluk pun Allah yang bisa sampai ke tempat itu kecuali hanya Rasulullah. Bahkan malaikat yang paling mulia, ketuanya para malaikat yaitu malaikat Jibril juga tidak mampu ke tempat itu. Ketika Nabi melakukan Mi'raj, bertemu dengan baginda, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata, "Ya Muhammad, silahkan engkau masuk." Kata Nabi Muhammad, "Ayo Kang, sampean ikut." "Maaf, saya tidak bisa ikut dan saya tidak boleh masuk ke tempat itu. Kalau saya melangkah satu jengkal saja, pasti saya akan hancur." Maka Nabi masuk ke tempat yang sangat mulia ini, sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi waktu itu diabadikan dalam setiap sholat kita. At-tahiyyatul, sarang-sarang, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Niki salam dari baginda Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, "Assalamu alayka," salam kepadamu wahai Nabi, ayyuhan Nabi. Nabi Muhammad dipanggil bukan Muhammad, tapi ayyuhan Nabi. Salam kepadamu wahai Nabi. Jawabanipun Kanjeng Nabi pripun? Jawabanipun Kanjeng Nabi itu luar biasa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ketika Nabi mendapatkan salam yang sangat istimewa dari zat yang maha istimewa di tempat yang sangat istimewa, tidak pernah Allah mengucapkan salam seperti yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mengatakan begini, "Ya, terima kasih ya Allah," tidak. Tapi Nabi Muhammad di saat itu yang diingat adalah kula kali panjenengan. Assalamu alayna ya Allah, mudah-mudahan salam saking panjenengan kepada kami semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita, baik yang diwisuda maupun yang belum diwisuda maupun yang ada di rumah-rumah kita, menjadi anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan langsung bagaimana sikap orang tua. Dalam sebuah ayat Allah dawuh, "Rabbi habli minas solihin." Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Artinya tidak mungkin kita punya anak yang soleh apabila orang tuanya tidak pernah mendoakan anaknya untuk menjadi soleh. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula percepat. Salah seorang nabi yang berkawan dekat dengan malaikat maut, naminipun Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub niki bapak-bapak, ibu-ibu adalah nabi yang luar biasa hebatnya, karena nabi ini berkawan dengan malaikat maut. Kawannya nggak tanggung-tanggung, malaikat maut. Lah dalam Al-Quran diceritakan suatu saat malaikat maut itu main-main ke rumahnya Nabi Yakub.
nggak ada hidangan kata sineten niki, nggak ada, karena malaikat nggak makan, nggak minum, nggak ngopi. Tapi yang terjadi pada waktu itu Nabi Yakub niku bulu kudunya berdiri semua. Akhirnya beliau protes kepada malaikat maut, hei kawanku, kemarin-kemarin kamu datang ke sini bulu kudu saya biasa-biasa saja, tapi hari ini kedatanganmu membuat saya agak sedikit gemetar dan bulu kuduk saya berdiri semua. Memangnya apa bedanya kedatangan kamu yang kemarin-kemarin dengan kedatanganmu yang hari ini? Akhirnya Nabi Yakub dijawab ngeten, ya begini dek, kalau yang kemarin-kemarin saya datang hanya sekedar ingin silaturahim, tapi kalau hari ini saya datang menemui kamu karena ingin menjalankan tugas. Nopo tugasnya Nabi malaikat maut. Akhirnya malaikat maut diprotes kali Nabi Yakub, cak, lama kita berkawan, lama kita berteman, untuk urusan mati kok nggak ada bocoran. Mbok yo WA dulu, apa SMS dulu, apa kirim Instagram pada saya biar saya bisa persiapan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan kita, malaikat yang punya kawan Nabi Yakub saja kawannya nggak dapat bocoran. Maka kadang-kadang ada orang yang datang pas wisuda itu tampan, kuanteng, pulang dari wisuda buki-buki buat. Katanya Nabi Yakub ngoten, ya Allah cak, urusan sepenting ini kok kamu nggak WA dulu pada saya. Malaikat maut boten purun disalahkan. Siapa bilang saya nggak WA? Sudah banyak WA yang saya sampaikan. Coba lihat di inboxnya, coba lihat di kotak masuknya. Banyak sekali saya WA pada jenengan, tapi jenengan sibuk dengan WA grupnya sehingga nggak buka WA penting dari saya. Begitu dilihat HP-nya leres bapak-bapak, ibu-ibu, WA malaikat maut banyak. Kalau wasakan nih, tunggal-tunggal WA ini pun barangkali jenengan juga sudah di WA gitu. Hei kawanku, dulu matamu mampu memandang sejauh mata memandang. Sekarang diteruskan mau buatan bang. Sekarang yang ada di depannya saja sampun belereng doh. Sinten niki nggih kula. Dulu rambutmu hitam pekat, sekarang rambutmu sudah mulai banyak yang memutih. Niki WA dari malaikat mau. Hanya nggak pernah kita sadari kalau kita itu sudah diingatkan, kamu ojo seperti anak muda terus, kamu sudah ubanan. Dulu gigimu mampu memakan jagung atos, sekarang begitu WA niku dibaca satu persatu, Nabi Yakub mengatakan, sudah cak, sudah, cukup sepurani, saya nggak sempat buka WA jenengan. Mau saya teruskan enggak? Sampun. Saya hanya ingin tanya sekarang, berapa menit lagi saya akan meninggal? Hanya sekitar kisaran 3-4 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu 3 menit Nabi Yakub harus memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk menjadikan dia husnul khotimah. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi Yakub bukan sholat, bukan baca Quran, bukan ngambil tasbih wiritan, tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya seperti saat ini. Dan begitu anak-anaknya kumpul semua, Nabi Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, sebentar lagi bapak akan mati. Tolong ya, nanti kalau bapak mati, tanah sebelah pos polisi itu jangan diapa-apakan, yang di belakang MTSN itu jangan diapa-apakan, yang di sana dekat tol itu juga jangan diuti-uti. Anaknya tanya, kenapa kok semuanya nggak boleh diuti-uti? Itu bukan milik bapak. Boten niku yang dibicarakan oleh Nabi Yakub. Jadi sama sekali bukan urusan warisan. Begitu anaknya sudah berada di depannya Nabi Yakub mengatakan, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi fikiran kulo kali panjenengan sebagai wali murid. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika kematian datang menghampiri Nabi Yakub mengumpulkan anaknya, kemudian dia mengatakan, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, kalian kalau saya sudah mati akan nyembah apa nak?
Jadi bukan ma ta'kuluna min ba'di. Nah, nanti kalau saya mati kamu makan apa? Kamu bekerja di mana? Jabatanmu apa? Bukan yang dipikirkan oleh orang tua, dan harus kita pikirkan apa ibadah anak kita, apa yang akan disembah anak kita. Anak-anaknya Nabi luar biasa jawabnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kami tenang. Kami bersama adik-adik akan menyembah Allah yang Bapak sembah, yang disembah oleh nenek moyang kita Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. Kenging nopo anak-anaknya kok masih nyangking nama leluhurnya Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Ini dalam tafsir diajarkan seorang ayah harus betul-betul mendidik anaknya agar ibadahnya sama seperti ibadah bapaknya, agar ibadahnya sama seperti ibadah kakeknya, agar ibadahnya sama seperti ibadah nenek moyangnya. Paham ya ibu-ibu? Jangan sampai anak-anak kita beribadah tidak sama dengan cara ibadahnya bapak-bapak kita. Pun betul usah dibahas, niki urusannya makin kuliah ini. Anak-anak bisa kuliah di tempat saya kasih beasiswa khusus. Ngapunten kula niki ngeten niki rektor bapak kepala. Rektor Institut Agama Islam Bani Fatah. Jadi kalau mau tapi ini sanawiyah ya. Sanawiyah masa boleh kuliah. Nggih mangke pas kuliah matur ada tanda tangan dari Bapak Kepala bahwa ini adalah alumni MTSN yang dulu kulo ngaji, kulo kasih beasiswa. Tapi harus serius. Pokoknya ada stempel dari MTSN. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Begitu anak-anaknya jawab dengan jawaban yang tegas kados ngoten, Nabi Yakub noleh kepada malaikat maut, wahai kawanku malaikat maut, silahkan kamu ambil sekarang, dimajukan juga enggak apa-apa, karena saya sudah tenang, anak-anak saya tauhidnya sudah kuat, ibadahnya sudah mantap. Jadi orang tua tidak boleh merasa aman, orang tua tidak boleh merasa tenang apabila tauhid dan ibadahnya anak kita belum kuat. Niku yang pertama. Ingkang nomor kali kula nulis teng mriku para rawuh, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Niki ceritanya panjang, tapi kalau perpendek karena jenengan niki tiang-tiang cerdas. Jadi ngaji kalau teng madrasah niku yang hadir adalah orang-orang cerdas, jadi nggak perlu ngelantur kemana-mana. Para rawuh, ada dua orang yang berbeda makom. Satunya makom syariat, duanya makom hakikat. Satunya bernama Nabi Musa, sedangkan satunya bernama Nabi Khidir alaihi salam. Lah suatu saat dua orang niki berjalan bersama-sama, dan yang dilakukan oleh Nabi Khidir niki tidak sesuai dengan syariat. Ada anak kecil langsung dibunuh, ada tembok mau roboh dibangun, ada kapal langsung dirusak. Lah yang pertama yang ingin kalau sampaikan hanya satu. Ketika Nabi Khidir sampai di sebuah tempat, di situ ada tembok mau roboh. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah merobohkan tembok itu, kemudian membangun lagi dengan kuat. Padahal tidak ada orang yang nyuruh, tidak ada yang memberi ongkos. Kejadian seperti ini menarik perhatian Nabi Musa, walaupun Nabi Musa dibilangi jangan kamu tanyakan apa yang saya perbuat. Akhirnya Nabi Musa matur, hei Kang, lapo sampean susah-susah bangun tembok itu duduk tembokmu, dan kamu tidak disuruh, juga kamu tidak mendapatkan ongkos. Apa jawabnya Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Tembok ini
Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini, adalah miliknya dua anak kecil yatimaini yang sama-sama yatim yang ditinggal oleh bapak ibunya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah tembok ini banyak sekali harta benda. Tiang-tiang ini ku nyimpen harta boten teng bank, tapi nyimpen harta di bawah tanah, kemudian dibangun bangunan. Saya perbaiki tembok ini biar tidak ada yang mencuri harta karun yang berada di bawahnya, karena ini miliknya dua anak yatim. Saya melakukan ini semua karena wa kana abuhuma sholiha, bapak dari kedua anak itu adalah orang soleh. Jadi untuk menyelamatkan harta kita, menyelamatkan anak-anak kita, cukup kita berusaha menjadi orang yang soleh, maka anak kita pasti akan menjadi orang soleh. Niku yang pertama. Yang kedua, ada tokoh yang bernama Fudail bin Iyad. Ibu-ibu sakit tingali. Waqala Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad niku bapak-bapak adalah seorang sufi, asalnya perampok sadis. Setiap Fudail merampok itu bukan hanya hartanya yang diambil, tapi nyawa dari orang yang dirampok itu juga dibunuh. Suatu saat Fudail bin Iyad ini mau merampok Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri waktu itu jalan-jalan dengan para muridnya. Begitu jalan ketemu dengan Fudail, takut semua muridnya, bilang kepada gurunya, ya Syekh, itu perampok sadis namanya si Fudail, dia dan anak buahnya sadis, bukan hanya uang yang diambil tapi nyawa kita yang akan diambil. Apa jawabnya Fudail? Tenang, jangan takut, saya akan serang dia terlebih dahulu. Akhirnya Fudail bin Iyad itu, anak-anakku, seperti mengambil panah, ceret, ditarik dari jemparingnya, tidak ada panahnya. Kemudian dengan lantang Fudail dipanah dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman khusyuk, tunduk hatinya untuk mengingat Allah. Mendengar ayat ini, Fudail langsung lemes, jatuh, kemudian dia tersungkur dan menangis. Lantas dia merangkak menuju Syekh Hasan Al-Basri, kemudian dia cium lututnya Hasan Al-Basri sambil berkata, ya Syekh, tolong terima saya sebagai murid jenengan. Sejak saat itu Fudail bin Iyad menjadi seorang tokoh sufi dengan barokah alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama BP, kalau nemukan anak kayak tadi telat, tapi jangan ditiru telatnya ya. Nanti ditiru telatnya, nanti bingung nanti kepalanya. Wes tak popo telat kabeh kok dijadikan Bilal. Sekolahnya kita disiplin, kita dari awal disiplin, kecuali memang betul-betul ada udzur ngoten nggih. Kalau terus akan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah niku bisa dibaca ke air, kemudian ditiupkan, diberikan ke anak yang angil totoane sambil diludahi, bu, tuh. Tapi jangan di depan anaknya, nggak mau anaknya, diminumkan. Pasti anaknya akan khusyuk, pasti anaknya akan lulut. Buktikan ibu-ibu. Kalau ada anak nggak manut, bacakan ayat ini, caranya 11 kali tanpa bernafas. Ngukus apa pun, gimpul 3 kali tanpa nafas, kemudian tuh. Kalau anak jenengan belum lulut, berarti jenengan kurang ikhlas bacanya. Jadi bukan karena akhirnya kurang ikhlas mau gitu. Diminumi lagi. Loh kok ngoten kalau ngajinya? Boten niku yang ingin kalau sampaikan, ini kan ilmu perdukunan ini. Niki yang kita baca. Qala al-Fudail, qala tawassafa al-Fudail, Syekh Fudail bin Iyad, ini sesungguhnya saya la asiyati maksiat sapa saya Allah ing Allah
fa'arifu nuli ngerti sapa ingsun dzalika ing mengkono inni la'azillah fi khuluqihi mari ing dalem pira-pira akhlake himar kula wa khadimi lan pelayan kula wa mraati lan istri kula wa fa'ri baiti lan tikus-tikus rumah kula. Paham Bu? Betul. Paham Pak? Paham. Ketika saya bermaksiat kepada Allah, kadang-kadang maksiat itu tidak saya sadari, tapi saya tahu akibat dari maksiat itu bukan hanya pada saya, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, Syekhul Dzaliki badhe naik himar, naik kuda. Tiba-tiba ketika kudanya mau naik niki boten purun, bandel kudanya. Terus saya tahu bahwa saya telah bermaksiat kepada Allah. Dari mana saya tahu? Karena kuda saya yang biasanya nunut sudah nggak nunut lagi. Yang kedua, wa khadimi wa fi khuluqi khadimi, akhlaknya pelayan-pelayan saya. Pelayan-pelayan saya itu biasanya manut, tunduk, patuh pada saya. Hari ini dia tidak patuh pada saya, berarti saya bermaksiat kepada Allah. Wa mraati, istri saya sudah nggak manut sama saya, berarti saya baru saja bermaksiat kepada Allah. Wa fa'ri baiti, tikus-tikus yang berada di rumah saya mulai nakal, berarti itu karena maksiat saya. Niki orang sufi gini kan. Jadi bapak-bapak, niki rahasia ya, jangan kedengaran anak-anak, jangan kedengaran murid-murid. Saya minta murid-murid jangan mendengar ya. Khusus guru-guru. Kalau ada murid kita tidak patuh, kalau terusakan, kalau suatu saat istri kita tidak patuh, suatu saat mobil kita macet padahal masih bagus, tikus-tikus sudah mulai usil mengganggu makanan kita di rumah, yang disalahkan siapa? Jawab Bu. Ibu-ibu yang berseragam jawab. Kalau sudah murid kita tidak manut kepada kita, biasanya murid-murid itu manut, maka yang disalahkan murid nopo kita. Mudah-mudahan nggak kedengar murid-muridnya ya. Kalau ada orang tua sudah tidak dinut oleh anaknya, jangan hanya anaknya yang disalahkan. Kita yang harus mengkoreksi diri kita. Barangkali kita baru saja bermaksiat kepada Allah, yang tidak kita sadari bahwa kita baru saja bermaksiat. Jadi kesalehan kita sebagai orang tua akan bermanfaat kepada anak kita, tapi kemaksiatan kita kepada Allah juga akan berdampak kepada anak didik kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa apabila anak-anak kita niku dididik oleh kiai, dididik oleh bunyai, dididik oleh guru-guru yang ikhlas. Pun buatan usah diperpanjang nggih, buatan econg nggih. Buatan econg. Jadi Pak Kepala Sekolah niku tugasnya tidak marah kepada murid, tapi marah kepada guru. Guru tidak boleh marah kepada murid, tapi marah kepada dirinya sendiri. Nah, niki dijadikan dalil oleh ibu-ibu. Ketika ibu-ibu sudah tidak manut kepada suami, kata ibu-ibu, saya nggak manut ini katanya kusolik gara-gara sampean, bukan gara-gara saya. Pun bapak-bapak, yang paling penting niki kita mengkoreksi diri kita sendiri, tidak perlu mengkoreksi orang lain. Nikilah yang dilakukan oleh Syekhul Dzaliki. Para rawuh niki yang sakit dalam sampai akan yang di bawah niku jenengan waos kiambak. Mugi-mugi kalau diundang malih kali Pak Kepala, mungkin kalau terusakan. Niki namanya dai amatir, mubalik amatir. Jadi minta diundang lagi untuk pembahasan yang di bawahnya. Nggih, boten kula sampun janjian kali dokter datang Surabaya, makanya kula nyuwun saestu ngapunten kepada pimpinan karena ngacau acaranya. Mantun niki acara saged dilanjutkan, mangke doa penutup nggih para sesepuh kula tak donga mawon mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekedar pura baca, khawatir kula tidak diundang, Ada 5 karakter kita yang akan menghalangi anak kita menjadi soleh. Diteruskan, dibaca mawon nggih.
5 penyakit ini kalau ada dalam diri kita, maka jangan berharap anak kita soleh, karena ini akan menghalangi kesolehan anak kita. Yang pertama, al-qanaatu bil jahli, neriman dengan kebodohan. Jadi yang menjadikan seseorang itu soleh ilmu. Jadi sama seperti yang disampaikan tadi, anak-anak kita tidak boleh berhenti di sanawiyah, langsung ke aliyah, langsung S1, langsung S2, mangke langsung S3, terus ngoten itu. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Kula niki sampun selesai sekolahnya, sampun doktor pun selesai. Jadi kula berani matur ngeten niki. Dereng kula mboten berani. Ternyata sekolah niku indah dan mahal. Ini sekolah yang berbobot murah nggih. Nggih wonten sing gratisan. Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Hirsu ala dunya niki mboten eco niki Bu. Hirsu ala dunya niku rakus dengan dunia, tamak dengan dunia. Ibu-ibu punya cincin 1, kira-kira masih pingin yang kedua? Sudah punya 2, pingin yang ketiga? Masih pingin bandul? Pingin ganti bandul? Pun sederhana mon, ibu-ibu kudungi pinten? Pinten kudungi jenengan Bu? Sak lemari. Boten jumlahe pinten? Wadah Gus. Boten gitu. Nek jenengan keluar model baru pingin apa boten? Berarti normal Bapak-bapak. Kalau nggak pingin itu berarti sudah sufi betul. Katakan yang Nabi, kalau ada orang sudah punya tanah satu petak, yang 1 petak itu sudah berisi emas, maka dia tidak akan berhenti, pasti ingin petak yang kedua. Dapat petak yang kedua, pasti ingin petak yang ketiga, petak yang keempat. Sampai kapan dia berhenti? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wasyuhu bil fadli. Syuhu niku medhit bil fadli, dengan kelebihan. Gampangi kula matur, jangan mimpi anak kita soleh apabila bapak ibunya medhit, bayar SPP perhitungan, syahriahnya pondok utang, SPP ngutang. Masya Allah, ngeten niki wonten Bu model ngeten niki. Ada wali santri anaknya diboyong, dipindah ke Jakarta, teng pondok kula niku. Ternyata utangnya niku 3 tahun nggak bayar. Astaga. Kula gede-gede. Kula boten paham, istri kula boten paham. Tiba-tiba ada orang soal karena disuruh oleh pengasuhnya yang di Jakarta. Kenapa? Ketika di Jakarta niku wangil ngajinya. Kata pengasuhnya, kamu pasti punya masalah dengan bunyaimu, kamu pasti punya masalah dengan kiaimu. Ndang soal minta maaf. Begitu minta maaf, matur, wonten napa sing Bu masalahe? Anu Yai, 3 tahun anak kula boten bayar blas. Terus makan derek? Nggih. Nggih. Sedaya nggih. Pinten tahun? 3 tahun boten bayar. Terus nggih kula nyuwun keikhlasanipun. Astagfirullah. Nggih pun boten usah dibahas. Ampun medit dengan kelebihan harta benda kita. Yang keempat, wariya'u fil amali, pamer dalam urusan amal. Hati-hati Pak, saat ini modelnya status. Foto kula, klik. Hari ini ceramah di MTS Payaman. Status. Kula umroh. Ya sampai di situ. Saya tak nyium Hajar Aswad. Pas saya nyium, tolong foto ya. Nyium Hajar Aswad di foto, jadikan status. Alhamdulillah baru nyium Hajar Aswad. Megang Quran di foto. Alhamdulillah hari ini 3 juz sudah selesai. Sedekah kepada fakir miskin, ada orang di pinggir jalan itu dikasih Pak, foto enggak foto? Ayo Pak, ngangkat tangannya. Alhamdulillah Jumat ini sudah sedekah. Ngoten-ngoten niku sakniki wonten napa boten? Wonten napa boten? Pun ditiangi. Tenggeriyo nggih. Pun boten saya terus-terusaken ngoten niku, pun boten saya terusaken. Eman amal kita. Yang terakhir, wal ijabu fil ra'yi, ujub dalam urusan pendapat. Kalau kita niki bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit dalam sampai akan kapan-kapan dibahas panjang lebar kalau ada kesempatan dan diundang. Ini boten diundang, ini boten nopo-nopo. Maka kan yang sakit dalam sampai akan monggo sareng-sareng
Niki doa, boten doa penutup nggih, boten doa penutup, namung doa kula yang ngamini jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti Bu, diikuti Pak, karena niki doanya untuk anak soleh. Kula dapat ijazah dari Mbah Yai Husain Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nyunakum pun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.